Namanya Ajo Kawir. Ia mungkin tak perlu duitmu, tapi ia pasti akan senang memiliki alasan untuk berkelahi. Berdiri dan Halo semua, jumpa lagi dengan saya Budi Putra, host Tukang IT. Kali ini buat segmen podcast ya. Saya punya tamu istimewa yaitu Eka Kurniawan, penulis novel terkemuka dari Indonesia yang salah satu novelnya diangkat ke layar perak. Judulnya Seperti Dendam, Rindu Akan Dibayar Tuntas. Anjay, seru banget judulnya ya. Ini film disutradari oleh Edwin, ya salah satu sutradara kita yang sangat menjanjikan ya, dan akan tayang di seluruh bioskop-bioskop Indonesia tanggal 2 Desember. Ingat ya guys, 2 Desember. Tapi menariknya film ini sudah diputar di berbagai festival film internasional di luar negeri tentu saja ya, dan masuk nominasi, mendapat penghargaan dan lain sebagainya, dan sudah mendapat pengakuan dari berbagai kritikus film luar negeri. Keren banget ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ngobrol dengan Eka Kurniawan, menggali bagaimana ide novel ini muncul dan kenapa novel ini yang diangkat menjadi film dan bukan novel-novel sebelumnya yang juga bagus-bagus ya. Novel Eka yang lainnya judulnya Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, dan masih banyak karya-karya lainnya ya. Ayo kita simak obrolan dengan Eka Kurniawan, penulis terkenal. Jika suatu saat nih Indonesia kebagian Nobel Sastra, besar kemungkinan itu pasti Eka Kurniawan lah yang akan dapat. Ya, kita simak. Kang, makasih Kang waktunya buat ngobrol kali ini nih. Ini novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas itu ide mau memfilmkannya udah sejak tahun 2016 ya Kang ya. Nah, gimana awal ide sampai mau bikin dijadiin film tuh gimana tuh? Kenapa ini yang dipilih? Kenapa bukan Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau? Awalnya sih memang Edwin kebetulan baca beberapa novelku. Nah, terus awalnya sih memang dia belum kepikiran untuk adaptasi novel itu. Dia kepikiran, dia senang dengan tulisanku, dengan cara nulisku. Terus dia kepikiran untuk kerja bareng gitu. Kerja bareng bikin skrip buat film dia berikutnya. Waktu itu kami belum ngobrol film apa sih. Ada beberapa ide, kami ya udah ngobrol beberapa kali untuk menemukan kesamaan ide apa yang mau ditulis. Awalnya sih memang karena Edwin biasanya sih kalau kata dia gitu, kalau bikin film itu nggak pakai skrip yang detail gitu. Dia hanya punya ide, pergi ke tempat syuting, tapi dia pengen sekarang bikin film yang udah ada skripnya dulu nih, udah udah jelas, dan ntar syutingnya yang ngikutin skrip gitu. Makanya dia pengen kerjasama gitu. Tapi waktu ngobrol-ngobrol gitu udah ya berapa kali ketemu, ngobrol, dan ya udah bikin semacam sinopsis ya. Lagi ngobrol-ngobrol gitu karena mungkin agak prosesnya lumayan lama untuk brainstorm dan macam-macam. Tiba-tiba dia kepikiran, sebenarnya lebih gampang kayaknya mengadaptasi novelmu aja deh. Ceritanya udah ada, terus ya karena dia juga udah baca-baca novel-novel itu. Terus kita tinggal bikin skripnya, gue bilang. Ya kalau itu pengennya sih ya, kalau aku sih ya terserah aja. Kalau memang pengen adaptasi ya tinggal detil-detil administratif aja gimana maunya. Ada alasan khusus Edwin waktu itu memilih Dendam dibanding dengan yang lain? Nggak tahu persis juga sih, mungkin detil-detilnya Edwin yang bisa ngobrol sih, tetapi ya salah satu yang waktu itu kami obrolin, karena kami juga sempat mikirin opsi-opsi novel yang lain gitu ya. Salah satunya sih Seperti Dendam secara durasi lebih memungkinkan untuk sebuah film gitu.
Terus ya mungkin juga ada semacam ketika baca seperti Dendam, orang-orang sih nganggapnya novel itu lebih filmis gitu, lebih Hmm. visual bentuknya. Visual ya. Ya, Lebih beraneka ragam visualnya ya. ya, Kalau Cantik Itu Luka mungkin lebih apa ya? Ekstrim. ya. Oke. Nah, mulai eh, apa benar-benar termaterialisasi kapan proses film ini, Kak? Iya, setelah itu sih apa namanya, Edwin ngubungin agensiku dan ya apa nama, urusan kontrak-kontrak itu sih sebenarnya nggak terlalu lama, mungkin hanya 2, 3 bulan, selesai, ya udah habis itu. Karena sebelumnya juga kami udah sering ketemu, kerja untuk brainstorm film yang awalnya, ide awalnya tapi kemudian belum, entah enggak atau belum berlanjut, kami juga belum membicarakannya kembali. Ya udah lanjut aja kemudian apa namanya, mencoba menulis skenario itu. Awalnya memang skenario itu aku yang bikin duluan gitu. Hmm. Saya bikin duluan skripnya, beberapa ya percobaan dulu aja, kayak bikin treatment beberapa, terus diskusi. Ya lumayan lama sih prosesnya, karena habis itu kan kemudian, sementara aku ngerjain skrip, Edwin, ngerjain dua film lain kan. Hmm. Nah, itu kan ada satu diskursus Kang ya, misalnya ketika sebuah novel difilmkan dari yang individual bertransformasi menjadi karya kolektif gitu. Jadi ada Ya. kekhawatiran tentang wah, kita harus lupakan novelnya nih, harus menikmati filmnya. Apakah itu yang mendasari Kang Eka mau ikut nulis skripnya gitu supaya tetap ada irisan yang kuat gitu, Kang? Sebenarnya sih awalnya nggak kepikiran juga sih, Hmm. karena, biasanya apa namanya, aku lebih 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 mudah sebenarnya sebagai penulis novel yang memang obsesinya adalah nulis novel gitu. Hmm. Aku sih sebenarnya cenderung lebih mudah untuk melepaskan novel ditulis oleh orang lain sebagai film gitu. Ya udah, itu karya yang berbeda gitu. Ya, ya. Misalkan untuk apa namanya, yang cerita pendekku yang sama Regas itu kan, Hmm. Regas sama temannya yang nulis, aku sih nggak 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 banyak terlibat gitu, hanya baca draft draft akhir dan ya udah gitu. Seperti Dedam ini memang agak berbeda karena itu tadi, awalnya aku lagi nulis bareng sama Edwin, Nah, oke. berlanjut aja gitu. Karena chemistry-nya sudah ada sama Ya, Edwin ya. Nah, jadi terus ketika casting para pemain-pemain ini apakah Kang Eka juga sempat ikutan atau gimana? enggak sih, cuma Ya, dikasih tahu kisi-kisi atau bocoran-bocoran dikit aja oke. sih. Oh ini premiernya tanggal 2 Desember ini ya Kang ya? Premier sih udah, tapi Udah untuk rilis publik tanggal 2. publik 2 Iya. Desember ya? Oke. Nah ini Kang, saya mau tanya soal ya dunia novel lah, dunia sastra sekarang lah ya. Ya kenapa sekarang setelah generasi Eka Kurniawan kok yang ada generasi novelis Wattpad aja gitu ya. Maksudnya terlepas dari itu platform digital kan bisa ditayangin di platform apapun sebenarnya ya. Ya. Tapi kok ada yang terputus gitu Kang, maksudnya agak susah saya menemukan ya nama ya penerus generasi pelanjut pangkat estafet gitu. Apa sebetulnya yang terjadi? Tempo hari waktu saya ngobrol sama Golagong, dia juga bercerita concern yang sama gitu ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, kira-kira menurut Kang Eka, kira-kira sekarang itu seperti apa dan bagaimana kira-kira kita mencoba membangkitkan lagi dunia sastra, dunia penulisan novel yang serius seperti ini? Iya, sebenarnya kalau kalau soal platform seperti Wattpad atau sejenisnya, ada yang memang, apa namanya, platform global internasional seperti Wattpad gitu, atau ada yang lokal juga. Aku sih sebenarnya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu khawatir dengan hal itu gitu. Dalam arti,
ya memang ada. Bahkan ya sebenarnya itu hanya perubahan bentuk aja ya Mediumnya ya. mediumnya. Maksudnya itu mereka punya apa ya, semacam lingkaran tersendiri antara lingkaran penulis dan pembacanya. Saya bayangkan misalkan di zaman saya masih remaja gitu ya, penulis pemula atau penulis remaja kan nulis di majalah Aneka, Anita Cemerlang dan sejenisnya, dan pembacanya juga ya anak SMP, anak SMA yang ya mungkin aja penulis-penulis senior zaman itu ya tidak menengoknya, mungkin hanya 1-2 yang nulis itu. Tapi kan itu buatku itu semacam apa ya, semacam jalan pembuka lah untuk pembaca maupun penulis gitu. Ketika kamu mau menulis pertama kali kan zaman-zaman tahun 80-an, ya kebanyakan orang mungkin nggak berpikir mau nulis di anak SMP atau SMA nggak berpikir nulis di Kompas atau Horizon gitu. Yang paling dekat lah paling mungkin majalah anak-anak, majalah remaja gitu. Zaman sekarang juga aku bayangin gitu, siapapun yang akan memulai mayoritas gitu ya, atau mungkin akan melihat platform-platform digital yang paling memungkinkan dia mencapai pembacanya. Dan pembaca-pembaca yang baru mulai juga ya kemungkinan dia cari hal yang paling mudah diakses gitu. Oh, Wattpad di sini cerita-cerita ya asik ya. Ya mereka baca, dan buatku yang paling penting sih bagaimana mereka kemudian tumbuh. Nah, problemnya adalah gitu. Proses tumbuhnya ini yang agak sedikit terputus gitu. Kalau saya membayangkan diri saya misalkan sekarang umur 17, 18, mungkin saya juga akan memulainya nulis di Wattpad gitu. Tapi setelah nulis itu dan saya mungkin membaca dan bergaul lebih luas, saya ingin upgrade diri sendiri gitu, ingin menulis sesuatu yang lain yang berbeda dengan lingkaran itu. Mungkin saya agak kesulitan mencarinya gitu. Misalkan koran-koran udah semakin tergerus gitu, hanya tinggal beberapa koran yang menerbitkan. Sementara mungkin platform-platform untuk membaca khusus dewasa katakanlah. Saya tidak coba membedakan antara secara kualitas ya. Maksudnya di Wattpad bisa aja ada yang berkualitas dan di tempat lain juga ada yang tidak berkualitas. Tapi lebih ke segmen gitu. Artinya dari media untuk misalkan pemula, remaja, terus agak dewasa. Nah itu lompatan-lompatan pertumbuhannya ini terganggu gitu. Seperti ya kalau sepak bola itu nggak ada divisi-divisinya yang jelas. Ya benar-benar ya. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan Kang untuk mendorong misalnya penulis-penulis baru sekarang yang mulai bermunculan, yang sebagian juga bagus-bagus, ada beberapa yang juga diangkat ke layar perak gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang mereka bikin gitu. Nah, dari segi pertumbuhan ke depan tuh apa yang bisa mereka lakukan? Ya kalau sekarang dalam kondisi sekarang yang ada ya salah satu mau nggak mau kita akhirnya melakukan jalan pintas ya udah penulis-penulis yang mungkin udah sedikit bisa nulis, udah jalan. Jadi akan memaksakan diri akhirnya nulis buku aja gitu, nulis buku, tawarkan ke penerbit. Dan dalam konteks ini ya jembatannya hilang gitu, tetapi di ujungnya gitu untungnya gitu, mungkin juga ini untungnya di dunia digital sekarang sangat membantu, ada lebih banyak penerbit sekarang. Sangat memungkinkan seorang penulis pemula untuk menerbitkan langsung bukunya gitu, karena ya mendirikan penerbit relatif lebih mudah sekarang dengan distribusi, tidak harus besar-besaran, apalagi dengan konteks Indonesia yang sangat luas sekali gitu. Kita bisa penerbit bisa bikin penerbit jualan langsung di Tokped atau di Shopee. Ya udah bisa langsung menjangkau orang gitu. Jadi soal pertumbuhan ini ya, misalnya kayak naik kelas atau menerbitkan buku itu lebih supaya menjangkau segmen yang lebih luas atau segmen tertentu ya kayaknya. Ini bukan lagi sekedar perubahan platform kan ya. Platform yang berbeda akan membidik segmen yang berbeda pula gitu ya. Iya kalau platform sih aku rasa sebenarnya lebih
create aja sih karena Hmm. sebenarnya kayak Wattpad pun atau platform digital sebenarnya bisa bikin semacam segmen gitu. Karena kalau kita lihat misalkan apa namanya di luar gitu, ya apa namanya majalah-majalah yang secara tradisional misalkan di Amerika secara tradisional jadi semacam pintu masuk sebelum masuk ke dunia penerbitan gitu untuk para penulis seperti Paris Review, New Yorker gitu. Kan biasanya penulis-penulis yang apa namanya pemula meskipun penulis-penulis udah established juga nulis di situ. Tetapi itu kayak seperti jalan juga untuk para pemula biasanya nerbitin di situ. Dan mereka juga masuk ke dunia digital gitu, masuk ke bikin apa namanya terakses gitu. Dan ya dan kemudian itu juga ditambah dengan munculnya media-media lain yang kurang lebih mengisi itu gitu. Karena di Indonesia aku belum lihat sih. Nah, kalau soal proses kreatif nih Kang ya, jadi setiap orang kan punya pengalaman spiritual yang berbeda lah ya, pengalaman proses kreatif yang berbeda ya. Nah, nggak mungkin juga proses kreatif seseorang terus kita tiru akan berhasil juga gitu. Tapi paling tidak kita ingin mendengar sebenarnya proses kreatif Kang Eka itu seperti apa sih? Kok bisa melahirkan karya-karya yang hebat-hebat seperti bagaimana prosesnya ide terus dijadiin kerangka dulu atau buku nulis saja langsung atau pengen dengar itulah dari seorang kandidat Iya, Nobel kalau sastra ini. kalau aku mencoba ingat-ingat lagi semacam perjalanan ya mungkin ada proses yang sedikit berbeda juga apa namanya dari apa namanya masa ke masa yang berbeda bagaimana prosesnya ini. Di masa-masa awal mungkin ketika aku juga mungkin tidak punya banyak pengalaman, tidak mungkin juga tidak punya apa ya kebiasaan untuk reflektif, cuma lihat tapi juga nggak dipikirin. Ya ketika pertama kali nulis sebagian besar sih ya mungkin meniru aja gitu, meniru. Aku baca majalah-majalah remaja, oh mereka nulis begini, satunya begini, ya udah aku tiru. Meskipun mungkin apa namanya dunia yang kuceritakan itu bahkan aku belum pernah mengalami gitu. Belum pernah pacaran tapi nulis orang tentang pacaran misalkan. Ya hanya karena meniru dari apa namanya apa yang sudah ditulis. Hanya kemudian aku geser aja supaya artinya ya tidak jiplak gitu. Tetapi ya setelah kemudian aku melihat mungkin ya di zaman remaja itu dan kemudian tumbuh sedikit lebih dewasa gitu, aku melihat bahwa ya kelihatannya kayaknya nggak bisa cuma niru-niru begini gitu. Apa artinya sebenarnya apa yang kutulis nggak ada bedanya dengan apa namanya karya penulis lain gitu. Juga aku rasa ada apa ya ada pengaruh dari jarak waktu yang setelah itu aku membaca banyak karya, banyak apa novel-novel ya kebetulan bisa akses lumayan banyak novel-novel bagus gitu. Ya aku bisa melihat tiba-tiba kok mereka bisa nulis yang begini ya di luar sesuatu yang biasanya aku baca di majalah remaja. Kok orang bisa nulis tentang apa namanya pengalaman merasa lapar gitu. Pengalaman apa namanya di tengah perang gitu. Dan itu Sesuatu yang detil gitu ya Kang ya ya. detail dan tidak pernah kutemukan di majalah remaja gitu. Oke. Tiba-tiba aku bisa melihat, wah ternyata aku bisa menulis hal-hal yang lain gitu dan disitulah aku mulai mencoba dan juga tidak hanya ceritanya, kemudian aku bisa melihat bahwa cara menulis bagaimana satu penulis dengan penulis lain juga ternyata berbeda-beda gitu caranya dan itu juga yang kemudian aku pelajari. Jadi ya praktis aku belajar dari orang lain sih. Ya harusnya mungkin sebenarnya kalau belajar formal mungkin lebih cepat sih prosesnya gitu. Tapi karena aku nggak punya apa namanya nggak belajar secara formal menulis gitu, tidak pernah ikut semacam creative writing course atau sejenisnya. Ya aku belajar kayak otodidak dari orang lain aja, dari tulisan mereka gitu. Malah kalau ikut yang kreatif writing malah nggak jadi ntar. Nggak tahu juga, tidak punya pengalaman soalnya. Ya bercanda. Ya, terus jadi kalau membaca itu ada dua hal ya Kang ya. Bagaimana kita mengikuti jalan ceritanya. Yang kedua bagaimana cara orang menulis ya. Iya, dan biasanya dulu zaman masih awal-awal suka nulis, aku suka nulis ulang tulisan mereka gitu.
Oh, oke. Eee, hanya untuk apa namanya, untuk ngerasain bagaimana proses proses mereka menulis dari kata ini pindah ke kata ini, dari peristiwa ini, kok bisa pindah ke peristiwa ini, ada semacam apa ya, mungkin secara nggak langsung aku belajar kayak kayak apa ya, Mmm. kayak, proses, dari seorang penulis ini kalau kalau kamu buka peristiwa ini akan masuk ke Mmm. peristiwa ini gitu. Jadi Sekarang bener-bener juga menulis ulang, misalnya baca dulu satu buku atau satu ya, cerpen, terus tutup bukunya, terus Kang Eka nulis aja, nanti dibandingin gitu hasilnya, gitu enggak maksudnya? dibandingin sih, cuma ditulis ulang aja untuk Heeh, oke. ngerasain gitu. Untuk Tapi mengalami kemudian gitu ya? habis Oke. itu aku coba metode yang berbeda yang sedikit, sedikit mirip tapi agak berbeda, menerjemahkan gitu. Aku Mmm. baca novel bahasa Inggris atau apa, cerpen gitu, aku terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di satu Mmm. sisi aku tetap ngikutin proses mereka gitu, kata per Mmm. kata, peristiwa ke peristiwa, tapi di sisi lain Mmm. aku juga membantu Mmm. memperbaiki bahasa Indonesiaku, karena aku Mmm. nggak perlu mikirin apa ya, nggak perlu memikirkan ceritanya, ceritanya udah ada. Mmm. Tapi aku memikirkan bagaimana peristiwa ini ditulis dalam bahasa Indonesia yang menurutku paling asik gitu ya. Itu juga ngebantu gitu. Apa karya terjemahan pertama Kang Eka, masih ingat? Lupa sih tapi beberapa cerpen Maxim Mmm. Gorky, Oke. terus aku nerjemahin Kenny Raw-nya, Steinbeck, Mmm. eee, ya beberapa cerpen cerpen sih kebanyakan. Oke. Menarik, menarik banget tuh. Jadi, membaca ya sebetulnya yang menjadi, apa ya, pembuka jalan ya, karena semakin banyak membaca, sehingga bisa ada perbandingan-perbandingan, apalagi sudah mulai menerjemahkan buku, jadi kita udah masuk ke dalam naskahnya ya, masuk ke dalam Ya. cara berpikirnya dan mencoba menuliskannya dalam bahasa Indonesia, ya. Saya kira itu tips yang penting tuh buat, siapa yang ingin, belajar menulis. Gimana Kang, ada lagi nulis, sedang nulis novel baru atau lagi cerpen, nulis buku, lagi apa nih sekarang Kang? Lagi nulis novel sih, Wah, kita udah agak sedikit lama sih, harus tapi belum siap-siap nih kelar. kita nih, menunggu peluncurannya nih. Masih lama Mmm. sih kayaknya. Mhm. Temanya seputar apa Kang? Belum bisa diceritain sih, Oke. biasanya sih kalau yang lagi dikerjain, sulit untuk ngomong tema gitu, karena biasanya aku tidak tidak berangkat dari tema gitu, tetapi Ah. lebih ke, peristiwa gitu. Aku membuka Mmm. dengan satu peristiwa, ya udah jalan aja terus. Oke, oke, menarik, menarik. Kita tunggu ya Kang ya, karya Ya, berikutnya yang saya yakin tetap akan menggegerkan dunia itu. mudah-mudahan Dan deh. ya, selamat peluncuran, filmnya, Ya, terima kasih Kang, ya, kapan-kapan semoga ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol. Makasih Kak ya, Eka. terima kasih, Ya. sama-sama.